nanti subuh atau pada Rabu dini hari, semifinal pertama dimainkan di Pesta Sepak Bola Akbar 2026. Prancis menghadapi La Furia Roja, Spanyol. Pertandingan yang seru, pasti ini dengan tensi tinggi. Luar biasa mempertemukan dua tim terbaik dari Eropa, karena pada nanti lusa itu akan bertarung juga semifinal kedua yang melibatkan Inggris melawan juara bertahan Argentina. Sekarang saya akan bicara tentang duel Prancis-Spanyol. Kalau kita bisa melihat bagaimana Prancis itu tampil sangat konsisten di Piala Dunia kali ini, 6 pertandingan mereka lewatkan dengan kemenangan. Bahkan satu-satunya tim dari 4 kontestan semifinal yang melewati 6 pertandingan tanpa ada perpanjangan waktu. Artinya mereka tidak pernah bermain selama 120 menit. Tentunya lain dengan Spanyol yang juga dipaksa bermain 120 menit oleh Belgia. Misalnya Argentina sempat 2 kali. Ya, Lionel Messi dan kawan-kawan lawan Tanjung Verde perpanjangan, dan juga lawan Swiss ada perpanjangan. Inggris juga dengan Norwegia demikian. Ya, tapi Prancis luar biasa. Mbappe 8 gol, Ousmane Dembele 5 gol, ada Barcola juga yang masuk membuat gol, Olise 5 assist. Ini paket yang lengkap. Di bawah pelatih Didier Deschamps yang nantinya akan mengakhiri masa kepelatihan dia setelah 15 tahun bersama dengan Prancis dan melewati 4 edisi Piala Dunia. Ini pelatih yang paling top, saya pikir kalau bisa melihat di sini. 2018 juara dunia, 2022 runner up, sekarang ada di semifinal, bahkan memungkinkan Prancis untuk lolos ke final dan mungkin saja bisa menjadi juara. Dan ini menjadi catatan manis bagi Deschamps ketika dia akan berhenti, dan mungkin penerusnya adalah rekannya yang pernah sama-sama mengangkat trofi di Piala Dunia tahun 98. Siapa lagi kalau bukan Zinedine Zidane. Oke. Saya sudah bilang bahwa Prancis itu sangat konsisten ya. Tampil bagus. Dan apakah Prancis bisa mengalahkan Spanyol? Itu kan pertanyaannya. Spanyol di fase grup pernah sempat tertahan oleh tim yang penuh kejutan, Tanjung Verde, dengan 0-0 mereka tidak bisa membuat gol sama sekali walaupun dengan kualitas pemain yang sangat mewah. Tapi sekarang mereka sudah ada di semifinal. Bahkan Spanyol menjadi satu-satunya tim yang hanya kebobolan 1 gol. Ya, sebelum melawan Belgia di babak 8 besar, tim asuhan Luis de la Fuente ini itu memasukkan 9 clean sheet. Berarti penjaga gawang Unai Simon itu tidak kebobolan dalam 609 menit sebelum pemain depan dari Belgia, Charles de Ketelaere, menanduk bola, umpan dari Castagne, dan menerobos masuk ke gawang Unai Simon, dan itu menjadi satu-satunya gawang Spanyol yang bobol. Dilihat dari sini bahwa pertahanan Spanyol yang digalang Pedro Porro di kanan, Marc Cucurella di kiri, 2 center back mereka anak muda dari Barca, Pau Cubarsí dan Aymeric Laporte yang bermain di Athletic di La Liga ini sangat kuat ya mereka kalau bisa melihat ya, dengan 4 back flat. La Fuente memainkan dengan 4-3-3, bahkan mungkin dengan 4-1-2-3 karena Rodri lebih ke belakang, berdiri di depan 2 back, di depan Cubarsí dan Laporte. Kemudian mendorong Dani De Olmo dan Fabian Ruiz itu lebih ke depan, dan itu tergambar saat menghadapi Belgia. Nah, di depan Lamine Yamal, ada Baena dan juga dengan Mikel Oyarzabal ya. Dan apakah ini ada pergantian pemain atau rotasi yang akan dibuat oleh La Fuente saat menghadapi Prancis? Bisa saja ya. Karena Nico Williams itu sudah mulai bugar, sudah kemarin masuk sebagai super sub. Bukan tidak mungkin peristiwa atau apa yang mereka lakukan pada 5 Juni 2025 akan terulang, di mana Spanyol mampu menggelontorkan 5 gol ke gawang Mike Maignan, penjaga gawang dari Prancis yang saat ini tetap menjadi penjaga gawang utama. Ya, Prancis kebobolan 5 gol dalam pertarungan yang sangat seru, lahir 9 gol di semifinal Nations League, di mana akhirnya Spanyol yang lolos ke final sebelum terhenti dari Portugal.
Tapi kebobolan 5 gol ini yang menjadi perhatian terpukul bagi Deschamps, betapa rapuhnya pertahanan Prancis walaupun mereka punya lini serang dan gelandang yang bagus ya saat itu. Sehingga dalam pertandingan ini tentunya akan diperhatikan oleh Deschamps. Karena 2 pertandingan terakhir Prancis itu kalah, teman-teman, ya. Di semifinal Euro 2024 di mana Spanyol menjadi juara, Prancis kalah 2-1 di semifinal. Jadi walaupun Prancis dengan tim yang mewah, mereka sulit mengalahkan La Furia Roja. Bahkan di tahun lalu itu ketika dengan skor 5-4 itu, di garis depan Prancis itu sudah ada Mbappe bermain di sana, Olise ada juga, ada Doe dan juga dengan Ousmane Dembele yang juga dipakai oleh Deschamps dalam pertandingan di Piala Dunia kali ini. Yang saya bilang tadi mereka sangat konsisten itu. Tetapi 4 pemain ini tidak mampu untuk bisa mengalahkan Spanyol tahun lalu. Bahkan 2 gelandang mereka, Adrien Rabiot dan Manu Kone, juga bermain pada saat itu dan kalah. Hanya membedakan bahwa Prancis di belakang itu tidak seperti Prancis saat ini. Karena di belakang mereka agak berubah ya. Prancis ketika itu ada Pierre Kalulu, kemudian ada Theo Hernandez, kemudian di belakang ada Clement Lenglet dan Ibrahima Konate. Berbeda dengan saat ini ketika Deschamps menyodorkan 4 back flat yang kuat, di mana Prancis hanya kebobolan 2 gol sejauh ini. Karena ada di sana Upamecano, ada Saliba yang bermain di back tengah, kemudian mereka punya di kanan ada Koundé dan juga ada di kiri dengan Digne, Lucas Digne, ya. Tidak memainkan Theo di sini. Sehingga ini ada perubahan sama sekali secara radikal di garis belakang. Kecuali di tengah dan depan itu sama. Seperti pada tahun lalu ketika Prancis kalah. Jadi dengan perubahan yang dilihat oleh Deschamps bahwa menjadi masalah buat mereka adalah di belakang, makanya diubah. Menjadi lebih kuat Prancis. Nah ini pun harus diperhatikan oleh De La Fuente, pelatih dari Spanyol. Karena Spanyol juga ketika mengalahkan Prancis, itu dengan formasi yang agak berbeda. Ya, Spanyol kalau bisa dilihat. Dan di tengah mereka kalau nggak salah ada ada Robin Lenormand saat itu dan Dean Huijsen yang dua-duanya tidak dibawa oleh La Fuentes di Piala Dunia kali ini. Mereka bermain saat mengalahkan Prancis 5-4 di semifinal Nations League, tapi dua-duanya nggak ada. Sekarang ada Pau Cubarsí dan Aymeric Laporte yang bermain di sana. Cucurella ada di kiri dan Pedro Porro yang bermain di kanan. Itu masih sama. Ya, kanan dan kiri masih sama seperti ketika mengalahkan Prancis dengan 5-4, kecuali di back tengah itu. Penjaga gawang masih Unai Simon. Ya. Tapi di tengah Spanyol menempatkan Mikel Merino dan juga ada Martin Subimendi dan Pedri. Sekarang kan lebih kuat dengan Rodri, ada Fabian Ruiz dan juga Dani De Olmo. Berbeda. Nah itu yang kita akan lihat. Sudah lebih bagus sekarang Prancis kalau bisa melihat. Kalau dulu masih dengan Subimendi, Pedri dan juga dengan Mikel Merino mereka bisa menang dengan menggelontorkan 5 gol di mana Yamin Jamal membuat brace. Maka sekarang seharusnya lebih kuat kan dengan Pedri, Fabian dan juga dengan Dani De Olmo. Di depan itu masih Oyarzabal masih ada. Nah, kalau La Fuente memainkan misalnya ya bukan Baena tapi langsung dengan Nico Williams dan Yamin Jamal berarti sama. Di starting 11 pada tahun yang lalu ketika mereka bertemu di semifinal dengan Prancis. Makanya ini rame kan. Dua-duanya sudah saling mengetahui. Baik Deschamps tahu apa yang akan dilakukan oleh De La Fuentes, demikian juga dengan La Fuentes pasti akan tahu apa yang dilakukan oleh Deschamps. Ini yang menarik. Maka gol pertama itu akan sangat menentukan di dalam duel 2 tim yang sama-sama kuat. Yang masuk lapangan tentunya dengan persentasi 50-50. Karena gol pertama itu selalu akan menjadi pembeda ketika 2 tim memiliki pemain-pemain dengan kualitas tinggi seperti Prancis dan Spanyol. Walaupun mungkin akan terjadi gol kedua, gol ketiga, tapi gol pertama ini biasanya akan mengubah arah permainan. Jika Spanyol bisa mencetak gol lebih dulu, tentunya Prancis akan lebih keluar, lebih menekan. Demikian juga dengan Prancis jika Mbappe bisa mencetak gol lagi atau siapapun itu, Olise, Doe atau Barcola atau Ousmane Dembele, tentunya Spanyol akan lebih terangsang untuk bisa bermain dengan lebih terbuka lagi untuk bisa mengejar ketinggalan. Maka duel akan semakin sengit, semakin ramai yang akan terjadi. Inilah pertaruhan saya pikir bagi seorang Deschamps untuk memainkan apakah akan sama seperti pada semifinal yang lalu dengan 4 pemain itu yang saya bilang di awal tadi akan ditampilkan lagi. Karena kan mereka berempat itu semua tampil. Ketika kemarin mengalahkan Maroko mereka tampil ya dengan Olise, dengan Doe, dengan Dembele dan juga dengan Mbappe. 4-4 ini main lawan Maroko. Di tengah juga sama.
Manu Kone dan juga dengan Adrian Rabiot. Jadi menarik kalau dipertahankan mereka ini, kemudian ketemu dengan Spanyol yang sudah mengubah lini tengah yang menjadi krusial buat mereka. 3 yang tampil yang lalu ditarik, ya, tetapi menempatkan ada Rodri dan Fabian Ruiz dan Dani De Olmo. Sementara Pedri, ya, Subimendi dan Merino itu duduk di bangku cadangan. Nah, Merino selalu datang sebagai super sub yang oke, 2 gol yang dia buat lawan Portugal, kemudian bagaimana kemarin menentukan gol lawan Belgia, sehingga Spanyol itu lolos ke semifinal. Nah, pasti La Fuente akan menempatkan hal yang sama, di mana Merino akan tetap menjadi super sub bergantian dengan Mikel Oyarzabal. Oke? Nah, itu dia yang kita akan tunggu. Pasti Lamine Yamal akan menjadi pusat perhatian, walaupun hanya membuat sebiji gol sejauh ini akan menjadi concern bagi Lucas Digne. Karena kan mereka head to head nantinya akan bertarung di sini. Harus lebih fokus Lucas Digne untuk bisa meredam pergerakan dari Lamine Yamal. Jika Baena ataupun Nico Williams yang bermain di kiri, maka ini akan menjadi tugas bagi Koundé yang ada di kanan untuk head to head dan bisa menahan pergerakan 2 sayap Spanyol yang sangat kencang, sangat kuat. Karena maklumlah, mereka anak-anak muda, teman-teman ya. Jadi sebelum bola-bola crossing ke arah Mikel Oyarzabal, maka ini harus ditahan dulu pergerakan. Demikian juga dengan Spanyol, Pedro Porro maupun Marco Correa harus fokus sepanjang laga. Karena mereka berdua akan berhadapan dengan pemain-pemain yang sangat cepat. Misalnya Mikel Olise yang berada di kanan. Tentunya ini akan menjadi lawan bagi Pedro Porro. Nah, ada Ousmane Dembele. Misalnya kalau di kanan atau ada di kiri, tergantung kalau ada pergantian sini atau 2 yang ada di kiri. Maka ini akan menjadi perhatian bagi Marco Correa. Itu yang kita akan lihat. Karena dua-duanya ini kencang di posisi flank, di posisi sayap, baik Perancis maupun Spanyol itu kuat, teman-teman ya. Karena arah serangan pasti akan datang dari 2 sisi sayap ini. Sebelum crossing yang akan diberikan oleh Olise, entah oleh Doué, oleh Dembele terhadap Mbappe. Tapi Mbappe akan terisolir jika Porro dan juga Marco Correa ini mampu menahan, mempersempit ruang dari Olise, entah dengan Doué atau dengan Dembele. Pertandingan akan sangat seru, teman-teman ya. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan.